Mau bertanya apa, Bang? Oh, saya kamu tanya nih. Boleh. Waktu Yesus disalib, terus dibunuh, terus kakak setuju nggak itu? Setuju. Itu kan Yesus disalib di matiin itu kan kemauan iblis, ya kan? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Coba aja lihat. Nggak ada masalahnya. Ada. Jangan beretorika di sini. Iya kan Yesus itu kan mati disalib kan ya. Itu kehendak siapa itu? Kehendak dirinya. Apa ayatnya? Apa? Coba lihat ayatnya di mana itu? Untuk kemauan sendirinya. Oke. Kamu bisa baca di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti kehendakku melainkan kepada kehendak-Mu." Tuh. Itu ya, Pak. Maksudnya apa itu kok nggak tertera Itu dia. kemauannya? Iya. Kehendak dia. Coba. Kehendak siapa? Ada nggak tulisan Yesusnya? Ada. Maka ia maju sedikit dan Iya, berdoa siapa? katanya, "Ya Bapa." Ia di sini adalah Yesus. Iya, Bapak itu siapa? Bapaknya lah. Kan dia Yesus. anak Allah. Ya Oh, bapaknya berarti Allah. Yesus itu anaknya Allah. Iya. Nah, berarti Yesus itu bukan Tuhan ya? Hubungannya anak Allah dengan Tuhan apa? Ya kan bapaknya kan bapak yang di surga. Mm-mm. Ya kan? Yesus itu anak Allah, bapaknya Allah. Hubungannya nggak ada Tuhan di mana? Nggak, bukan Tuhan di mana? Anaknya Allah, bapaknya Allah. Terus hubungannya dengan nggak Tuhan apa? Itu kan Yesus berdoa. Berdoa ada Allah ke Bapak Allah ke Bapak Allah. Nah, Mana ada Bapak Allah? Allah apa? Bapa. Allah Bapa. Nah, kok Yesus berdoa ke Bapak Allah? Maksudnya gimana itu? Mana ada Bapak Allah? Nggak ada Bapak Allah. Iya, itu yang maksudnya kakak itu apa? Apa? Iya kamu aja ngomong belepotan. Gue lagi makan ini. Bukan. Nggak ada yang bilang Bapak Allah di sini. Allah Bapa. Nah, Nah, Allah Bapa itu siapa? Allah itu adalah Bapa. Bukan Yesus, bukan? Yesus itu firmannya Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Wah, kok Oke, sekarang saya tanya, Yesus kamu manusia? berdoa kepada Bapa, Yesus berdoa kepada Bapa. Bapak Oke, Allah. kamu manusia. Kamu manusia. Aneh toh. Iya, kamu Yesus manusia berdoa. nggak? Aku berdoa sama ibu, semoga ibu dimasukkan surga. Enggak, kamu Aku berdoa manusia sama nggak? Yesus Bapak. Semoga Kamu Bapak manusia nggak? Manusia dong. Oke, namanya Asep. Iya dong. Oke, sekarang saya tanya, suara Asep itu manusia nggak? Ya bukan. Berarti apa dong? Suara Asep apa? Hantu? Ya suaranya suara. Loh, suara apa? Suara apa? Nggak mungkin ku bilang suara jangkrik. Suara Asep tuh. Ya terus? Ini apa hubungannya? Ya, hubungannya adalah Asep dengan suaranya itu berbeda. Makanya Asep suka ngomong sendiri, ya. Lu lagi ngobrol sama badan lu, pernah kan? Pernah nggak sih lu ngomong sama dirimu sendiri? Ih, kok gua goblok ya? Pernah nggak? Itu pikiran lu lagi ngobrol tuh sama badan lu. Sep. Masa katanya, ya suara saya bukan saya. Suara anjing. Itu. Iya kan? Pernah ngomong nggak sama dirinya sendiri? Makanya kenapa Yesus mengatakan ya Bapa, andai cawan ini lalu daripadaku. Tetapi di atas semuanya itu biarlah kehendak-Mu jadi. Kenapa saya mengatakan kehendak Bapa itu satu dengan kehendak Yesus? Karena Yesus dalam kodrat ilahinya dia satu di dalam Bapa. Makanya penyaliban itu kehendak siapa? Kehendak Allah itu sendiri. Kok kamu tadi bilangnya iblis enak aja? Tuh, saya akan menjawab pertanyaan kamu apapun ceritanya. Jadi narasi kamu yang mengatakan itu kehendak iblis salah. Iya kan? Ya, paham sampai situ. Jadi besok-besok jangan bernarasi liar. Paham ya, Sep?
Jadi jangan lagi menyamakan Allah di dalam kitab saya seperti Allah kalian. Karena Allah di dalam kitab saya itu adalah Bapa. Bapa yang punya anak. Gak usah disama-samain. Oke? Oh, Islam Kristen, Ama. Islam. Oke, mau nanya apa, Ama? Kakak mau nanya, kalau di Kristen itu percaya nggak sih kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi? Enggak. Kenapa? Ini Kak, karena ini Kak. Ya. Iya, memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Karena firman-Nya Allah kami itu dia hanya berikan kepada Israel. Dia tidak berikan kepada orang Arab. Itu. Jadi orang Israel itu sama orang Kristen itu nggak ada yang percaya. Kan rasul-rasul kami itu kan. Nabi terakhirnya siapa? Kenapa? Nabi terakhir kami itu adalah Nabi Yohanes. Nabi Yohanes yang matinya dipenggal lehernya oleh Pada Yesus itu gimana? Kan kalau di Gimana Islam apanya itu tuh? ibadahnya dengan sholat ya. Kalau di Kristen ibadahnya dengan sembahyang. Cara Orang Kristen itu sembahyang jam 12 siang. Ya, terutama saya orang ortodok. Sembahyang jam 12 siang karena Yesus disalib jam 12 siang. Kami juga sembahyang jam 3 sore karena Yesus itu menyerahkan nyawanya mati di kayu salib pukul 3 sore. Pukul 6 sore maghrib. Ya. Kami juga sembahyang karena Yesus itu diturunkan dari kayu salib dan mempersiapkan penguburannya. Lalu jam 8 malam mengenang Yesus itu tertidur di dalam kubur. Jam 12 malam Yesus itu menyuruh kami berjaga-jaga sebab hari kiamat itu seperti pencuri tengah malam. Lalu jam 6 pagi, subuh lah ya, sebelum matahari terbit, ya kami juga sembahyang karena Yesus itu bangkit pagi-pagi sekali. Lalu jam 9 pagi, kami juga sembahyang karena Roh Kudus itu turun jam 9 pagi. Nah, jadi kami itu sembahyangnya 7 waktu, orang Kristen. Jadi ada dasarnya. Gitu. Delay? Masa sih delay? Oke, masih delay nggak? Gitu, Kak Ama. Jadi orang Kristen itu dalam satu hari 7 kali sembayangnya. Lalu kami juga ada sembayang-sembayang lain. Seperti jam 7, ini puasa Prapaskah, kami juga sembayang. Lalu kami itu, puncak dari perayaan kami itu adalah hari Minggu. Kami itu melakukan Ekaristi. Gitu. Makanya orang Kristen itu banyak yang ke gereja. Terus kalau itu disalib buat apa, Kak? Buat menebus apa? Kalau disalib itu Yesus bukan mau menebus. Ya, tapi Yesus itu disalib supaya manusia ini diperdamaikan dengan Allah dengan cara menjadi kurban. Nah, selain dia menjadi kurban, dia juga turun ke dunia orang mati. Supaya Adam diselamatkan, Hawa diselamatkan, Musa diselamatkan, Abraham diselamatkan. Kan Tuhan Yesus ini janji akan menyelamatkan seluruh nabi-nabi. Makanya dia mati itu mau menyelamatkan orang-orang di perjanjian lama. Yang setelah dia inkarnasi mau diselamatkan semua dan dibawa ke Firdaus. Sekalian dia menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Gitu. Jadi tujuan Tuhan Yesus itu disalibkan dan mati itu supaya dia menolong yang masih hidup dan menolong yang sudah mati. Gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Sudah cukup. Nah, Tuhan berkati, Ama. Islam Kristen Pak Sugar. Islam. Ya, San Pak Sugar, ada yang mau ditanya? Ada 2 pertanyaan. Setelah itu saya nunggu di bawah boleh? Oke, silakan. Ya, pertanyaan pertama,
kalau ada orang Islam tuh kalau ada kabar duka itu kan membaca innalillahi atau artinya itu kan ciptaan manusia kan hakikatnya kan ciptaan Tuhan dan pasti akan kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang pengikut Kristus itu apa? Kalau dengar berita duka? Kekalah kenangannya. Bagaimana? Kalau ada yang meninggal itu kekalah kenangannya. Tapi Pak, apa innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Artinya apa? Artinya manusia adalah ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadanya. Kurang lebih gitu. Dari Allah kembali ke Allah gitu kali ya? Iya, jadi manusia hakikatnya ciptaan Allah dan akan kembali kepadanya. Itu aja sebenarnya. Kembali kepadanya ini maksudnya kepada Kepada Allah ya. Tuh, manusia kan dari tanah. Apakah Allah dari tanah? Ya, ya intinya kan karena si sang pencipta adalah Allah gitu. Kalau tanah kan media, sebuah media, mungkin gitu. Ya, terus pertanyaan kedua. Boleh. Setelah itu saya turun, saya nunggu di bawah aja. Oke. Semua agama, setahu saya Islam itu kan banyak sekali aliran. Konon kabarnya bisa lebih dari 73 golongan dan sebagainya. Kalau di Kristen kan ada pengikut Tuhan Yesus kan ada banyak aliran, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Ortodok dan sebagainya. Itu dari sejarahnya kenapa kok begitu juga banyak aliran? Ya. Mau Kalau dijelaskan? secara iman Kristen itu nggak ada banyak aliran. Kristen itu cuma satu. Murid-muridnya Yesus itu cuma hanya satu. Dan kalau pada akhirnya sekarang terpecah banyak, ya karena orangnya sendiri yang ingin memecahkan diri atau ini. Tapi sejak semula gereja itu cuma satu. Nah, kalau di dalam Quran kan Allah sendiri kan dengan dalilnya mengatakan akan terpecah jadi 70 berapa golongan gitu ya kan? 72 golongan. Bisa lebih sebenarnya. Kalau di dalam iman kami enggak, gereja itu cuma satu. Nah, kenapa pada akhirnya berpisah? Ya, ada banyak. Ya karena orang-orangnya aja pengen memisahkan diri. Jadi sejak semula gereja itu hanya satu. Bukan karena pemahaman yang berbeda. Iya, kalau dia pemahamannya beda tidak seperti pemahaman Rasul, makanya dia memisahkan diri. Yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Rasul, itulah gerejanya Tuhan Yesus. Oh gitu. Nah seperti Kristen Protestan tuh apakah memang terlalu banyak protes atau bagaimana? Nggak tahu. Kenapa disebut Kristen Protestan gitu? Nggak. Protestan itu dari kata protestanium, ya, artinya mengimani kesaksian. Apa artinya bukan protes. Protestan itu bukan itu artinya, Pak, ya. Ini banyak yang salah paham ya. Ini aku cariin ya di Google ya. Bukan itu sih, setahu aku Protestan itu artinya. Itu dari dua kata ya. Pro dan testanium. Jadi pro itu setuju atau mengakui, testanium itu adalah kesaksian. Jadi bukan kebanyakan protes gitu. Protestamen ya gitu. Jadi itu bukan karena kebanyakan protes. Oh gitu ya. Jadi teman-teman yang di bawah juga mungkin perlu diketahui bahwa saya ini hanya bertanya, tidak masuk ranah dogmatis. Saya hanya bertanya mengenai sejarah atau keyakinan setiap agama. Jadi pada dasarnya saya sendiri sangat menghargai setiap dogma setiap agama. Jadi saya tidak pernah masuk ke dalam terlalu dalam sampai mencampuri seperti itu. Iya, nggak Ya. apa. Ini juga teman-teman yang di bawah juga. Jadi Ini hanya sebuah pengetahuan. siap. Jadi teman-teman yang di bawah juga ya, kita itu harus mengerti etimologi dari kata Protestan ya. Jadi memang benar ya, protestamen ya. Pro itu diartikan memihak atau memilih. Testanum atau testament itu sendiri itu artinya perjanjian. Kalau hakikatnya Kristen Ortodok itu bagaimana tuh Kak Agatha? Kristen Ortodoks itu dari kata ortos dan doxa. Ortos artinya lurus, doxa artinya ajaran. Jadi Ortodoks itu adalah ajaran lurus atau ajaran Tuhan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 9 juga dikatakan ya, bahwa murid-murid itu tadinya disebutnya adalah pengikut jalan Tuhan. Nih kalau kita baca ya. Karena Tuhan itu adalah jalan yang lurus. Ini di Kisah Para Rasul 9.
Ya. Sementara itu hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa kepada rumah-rumah ibadat di Yahudi di Damsik supaya ia menemukan laki-laki dan perempuan dan mengikuti jalan Tuhan. Nah ini, untuk menangkap mereka. Jadi murid-murid Yesus itu tadinya pengikut jalan Tuhan namanya. Lalu mereka diolok-olok di Antioquia. Setelah diolok-olok karena yang diikuti ini adalah Kristianos, maka orang Antioquia mengatakan mereka adalah Kristianos. Yang diikuti ini Kristos. Makanya orang yang mengikuti Sang Kristos tadi adalah yang diurapi tadi atau Al-Masih. Maka orang-orang Antioquia menyebut mereka jadi Kristianos atau pengikut Kristus. Oh, baik. Baiklah, nambah pengetahuan. Adakah ini saya udah disuruh turun itu Bapak ini ada? Enggak Tapi apa-apa, terakhir, Pak. kita Sebenarnya ini dia ini orangnya, orang lama. Sebenarnya aku udah tahu. Nambah aja Ini- deh Kak, kata satu. Adakah setiap orang Kristen itu pengikutnya begitu fanatik karena terpengaruh oleh budaya lokal? Ada nggak contoh seperti itu? Kalau di Indonesia kan selama ini kan kalau saya lihat umat beragama cukup toleran karena terlalu sudah banyak agama. Mau nggak mau memang harus toleransi daripada ada kegaduhan dan sebagainya. Adakah di negara-negara lain yang cukup radikal Kristennya karena budaya lokal, terpengaruh oleh situasi dan keadaan lokal? Bisa dicontohkan? Kalau sekarang nggak ada ya. Semua orang itu lebih pada menjaga perdamaian dunia. Gitu. Tapi saya nggak pernah tahu sih ada yang intoleran ya. Di luar negeri terutama ya, yang saya tahu sih toleran ya. Yang intoleran itu justru di Indonesia. Yang sejauh yang saya tahu ya di Australia tempat saya juga orangnya toleran semua kok. Nggak ada yang intoleran gitu. Justru yang intoleran tuh di daerah-daerah, tapi nggak seluruh Indonesia ya. Biasanya itu di pelosok-pelosok yang di kampung-kampung yang masih fanatismenya tinggi sekali. Gitu. Di negara-negara maju toleransi kan karena mereka tidak mau masuk ke dalam dalam keseriusan beragama sebenarnya. Bukan menjaga perdamaian dunia juga. Ya makanya kan ada beberapa bangsa yang sebenarnya ada ya yang intoleran ya. Contohnya Yaman. Arab kurang nggak sih? Apa yang satu lagi tuh loh? Yang kemarin ini loh, woi. Afghanistan. Ya. Nah, itu banyak sebenarnya daerah-daerah semenanjung Arab sana banyak yang intoleran gitu. Tapi Arab sekarang udah banyak ateis kok. Toleran lah kalau nggak salah sekarang. Cuman yang saya bingungkan ya, saya sih melihat keintolerannya ketika di Arab sana, daerah mana ya, itu nggak ada gereja. Itu intoleran menurut saya. Kalau sampai gereja tidak bisa berdiri di situ, saya mustahil karena tidak ada orang Kristennya ya, pasti ada. Ya. Cuman nggak bisa berdiri. Itulah yang intoleran. Gimana itu Kak? Daerah Arab. Oh, daerah Arab. Mm-mm. Gitu. Korea Utara itu nggak bisa kita bilang negara intoleran atau toleran ya, karena nggak ada agamanya. Kalau bicara toleransi itu kan toleransi antar umat beragama. Kalau di sana kan nggak ada agama ya, ya karena Tuhannya kan si itu Kim Jong Un. Nggak ada agama di sana. Gitu. Jadi kalau yang bilang Korea Utara enggak ya. Korut itu apa sih? Namanya apa ya? Komunis ya? Iya nggak sih? Nggak tahu lah aku. Koreksi ya kalau salah ya. Bukan. Dia punya aturan sendiri kalau Korea Utara itu. Dia kan saya rasa ada Kristen di sana ada. Tapi Kristen itu nggak ini. Walau ada gereja berdiri di sana, tapi itu cuman apa ya? Kalau aku bilang ya formalitas biar terkesan toleransi gitu. Tapi mereka memang kebanyakan ya itu bertuhankan presidennya. Ya. Itu tirani sih menurut aku. Tirani di atas tirani itu. Terima kasih Agatha ya. Siap. Saya Terima kasih. dukung channel Agatha karena menurut saya kenapa saya harus mendukung channel-channel Kristen? Karena saya mendukung Islam juga Islam sudah besar. Jadi supaya berimbang saja. Jadi ya saya Mulia sekali. Biar harmonis ya 50-50 saya harus bicara objektif. Yang harus dibela itu yang minoritas. Kalau yang mayoritas sudah besar ngapain dibela? Artinya
biarlah masyarakat atau pendengar itu memilih mana yang benar, gitu. Menurut versinya masing-masing, gitu loh. Benar untuk saya belum tentu benar untuk orang lain. Betul. Ini kan dari perspektif pribadi Pak Sugar ya. Ya, karena saya bicara objektif, karena kan banyak orang yang hanya faktor ikut-ikutan. Jadi orang pindah dari agama satu ke satu lain itu adalah panggilan Tuhan, panggilan keyakinan buat saya. Jadi Pilihan lah ya, pilihan. pilihan itu pilihan. Harusnya memang agama menjadi pilihan, bukan dipilihkan. Betul. Karena betul. kebanyakan ya yang sekarang ini agama itu dipilihkan gitu. Dipilih nih, ini aja gitu. Cuman yang murni loh ya, bukan karena faktor yang lain-lain ya, bukan faktor duniawi atau kedagingan ya, bukan karena faktor perempuan dan sebagainya. Yang murni betul-betul masuk dalam ranah keyakinan. Itu saya akan menghargai. Kalau umpamanya masuk agama tertentu karena faktor duit, karena faktor bisnis, karena faktor cewek, karena faktor istri, itu mungkin berbeda lah. Beda. Gitu. Saya dukung channel Kak Agatha supaya sehat selalu ya. Amin amin. Oke, Makasih, terima Pak. kasih. Ya Tuhan berkati Pak. Berarti selamat siang. Ya. Bukan wafi. Oh, bukan. Bapak ini beberapa kali kok. Kemarin juga pernah masuk sini, tapi dia bukan wafi, bukan. Jangan kalian paksa dia jadi wafi. Dia bukan wafi. Ini kadang-kadang ya. Oten juga sengke butut gitu. Orang dibilang bukan si wafi. Kalian jangan maksa, boy. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu bukan jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, segala nama-nama menjauhi kejahatan. Bilang ini punya kerjaan surga di dalam nama Yesus. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil keputusan dan dalam nama Yesus. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.